Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maestri Puspitaningrum dengan NIM 19030273 MPIE 4B2. Di sini saya akan menganalisis EVA atau Explanatory Factor Analysis untuk menentukan valid atau tidaknya variabel yang telah dimiliki. Untuk caranya, yang pertama kita klik Analyze, lalu pilih Dimension Reduction, lalu klik Faktor. Seluruh item kita pindahkan ke kanan. Pada deskriptif, kita pilih anti-image dan KMO, lalu continue. Untuk extraction, kita pilih script plot, lalu continue. Untuk rotation, kita pilih varimage, lalu continue. Untuk score, kita pilih save as variable, lalu display factor, lalu continue. Untuk option, kita pilih start by size, lalu continue. Selanjutnya oke. Ini merupakan output dari faktor analisis, di mana pada tabel pertama ini merupakan tabel KMO. Pada tabel KMO dapat dikatakan valid jika berada di atas 0,5. Sedangkan pada tabel ini menunjukkan 0,528, maka dapat dikatakan valid. Selanjutnya untuk tabel anti-image metric, kita lihat pada anti-image correlation. Nah, ini terdapat huruf A yang membentuk diagonal dari SAT-SQ1 hingga SAT-SQ7, maka dapat dikatakan seluruh item ini valid. Selanjutnya pada tabel commonalities, output ini menunjukkan sumbangan efektif pada masing-masing item. Untuk cara membacanya yaitu item 1 menyumbang 0,695, item 2 menyumbang 0,621, begitupun seterusnya. Selanjutnya pada tabel total variance explain, tabel ini akan menjelaskan persentase varian abstrak yang dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Nah, total varian dapat dilihat pada initial agent value dengan komponen 1 dengan total 25,875, komponen 2 dengan total 18,189, komponen 3 dengan total 16,380, dan seterusnya. Nah, pada tabel extraction, di sini sudah terbentuk 3 faktor untuk 7 item yang telah kita tentukan, yaitu komponen 1 dengan total 1,811, komponen dengan variabel 25,875, dan kumulatifnya sebesar 25,875%. Lalu pada komponen 2 dengan total 1,273 dan off variance-nya yaitu 18,189%, dan untuk kumulatifnya 44,064%, dan untuk komponen ketiga dengan total 1,147 dengan off variance-nya yaitu 16,380%, dan kumulatifnya yaitu 60,444%. Selanjutnya pada grafik script plot ini, grafik ini menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk untuk agent value yang titiknya berada di atas 1. Titik yang berada di atas 1 ini ada 3 komponen, yaitu komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Sedangkan untuk komponen 4, 5, 6, dan 7 itu tidak termaksud agent value karena nilainya itu berada di bawah angka 1. Tabel komponen matrix. Tabel ini menunjukkan nilai korelasi pada masing-masing item dengan faktor yang sudah terbentuk sebelumnya. Pada tabel ini akan melihat korelasi pada masing-masing item indikator dengan setiap faktor yang sudah dibuat. Yaitu contohnya item 7, untuk nilai faktornya yaitu min 0,769, faktor kedua 0,028, dan faktor ketiga min 0,405. Begitupun seterusnya.
Selanjutnya pada rotate component matrix, tabel ini digunakan untuk mengetahui apa saja variabel atau indikator yang termaksud ke dalamnya. Untuk cara membacanya, kita melihat korelasi yang paling tinggi. Nah, ini pada item 7, nilai paling tinggi berada di faktor kedua, yaitu sebesar 0,068. Untuk item ke-1, nilai paling tinggi berada di faktor pertama dengan total 0,782. Begitupun untuk item selanjutnya. Selanjutnya pada tabel komponen transformation matrix, tabel ini digunakan untuk menunjukkan bahwasannya pada komponen 1 nilai korelasinya yaitu 0,856, komponen 2 yaitu 0,253, dan komponen 3 yaitu 0,338. Nah, untuk menentukan bahwasannya komponen ini dapat digunakan atau tidak, kita menggunakan batasan yaitu sebesar 0,5. Jika di atas 0,5 maka layak untuk dianalisis ataupun sebaliknya. Untuk komponen 1 ini layak untuk dianalisis sebab berada di atas angka 0,5. Untuk komponen 2 ini tidak layak untuk dianalisis, serta komponen ketiga juga tidak layak dianalisis sebab berada di angka di bawah 0,5. Selanjutnya kita lihat pada data view. Di sini pada data view itu terdapat tambahan faktor yang terbentuk, yaitu faktor 1, 2, dan juga faktor ketiga. Nah, perhatikan sebelumnya, apabila agent value ini berubah, maka nilai dari setiap faktor juga akan berubah. Dan apabila fixed number-nya diubah, maka seluruh faktor juga akan berubah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.